Bismillahirrohmanirrohim. Yang terhormat dosen pengampu anatomi tumbuhan, Ibu Dr. Tri Wahyu Agustina MPD, serta Ibu Maratus Sholihah MSc. Dan yang kami hormati, Asisten Praktikum Anatomi Tumbuhan, Tehlia Pahriyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rizka Kurniawan, Rose Ratnasari, Wilda Khairi Nazwa, Yuliarni Nurfuadi, dan Yusuf Jailani. Kami di sini akan mempresentasikan tentang materi anatomi daun. Perkenalkan, saya Rizka Kurniawan dengan NIM 11920600083. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang gambar praktikum anatomi daun. Nah, pada gambar yang pertama yaitu ada anatomi penampang melintang daun Lilium sp. Nah, adapun bagian-bagian anatomi penampang melintang daun Lilium sp yaitu yang pertama ada epidermis atas yang berada di paling atas, kemudian ada epidermis bawah berada di bagian bawah, kemudian ada parenchyma spons, kemudian ada stomata, serat sclerenchyma, kemudian ada parenchyma seludung pembuluh, kemudian ada parenchyma palisade, rongga udara, ada xilem, serta phloem. Kemudian pada gambar kedua yaitu ada anatomi penampang melintang daun Pinus sp. Nah, pada bagian terluar terdapat epidermis sebagai pelindung. Ya, kemudian ada hipodermis, kemudian ada parenchyma mesopil serta phloem dan xilem, serta yang terakhir ada saluran transfusi. Kemudian pada gambar yang ketiga yaitu ada struktur anatomi daun unifasial, di mana bagian-bagiannya yaitu yang pertama ada sel kipas, jaringan tiang, stomata, sclerenchyma, phloem, jaringan spons, sel seludung pembuluh, trikoma, serta xilem. Kemudian pada gambar yang keempat yaitu ada anatomi daun isobilateral. Bagian-bagian anatomi daun isobilateral yaitu yang pertama ada pada bagian atas terdapat epidermis atas dan pada bagian bawah terdapat epidermis bawah. Kemudian ada rongga udara. Kemudian ada mesopil, ada stomata, ada phloem, ada xilem, serta sclerenchyma. Baik, untuk selanjutnya ada tabel praktikum. Di sini kita lihat bahwa gambar, jenis daun, definisi, dan contoh. Mungkin gambarnya sudah disampaikan oleh teman saya. Nah, di sini ada daun dorsiventral atau bifasial, yaitu jenis daun dorsiventral atau bifasial adalah daun yang memiliki parenchyma palisade dan spons. Parenchyma palisade terletak di atas dan spons terletak di bawah. Nah, contohnya itu adalah Lilium sp. Nah, kemudian yang kedua itu ada Pinophyta. Nah, jenis daun Pinophyta ini berkas pembuluhnya dikelilingi oleh jaringan transfusi. Terdapat 1 atau 2 pembuluh di bagian stele endodermis yang mengelilingi stele. Dan yang ketiga ada daun unifasial, yaitu daun yang jaringan tiangnya terdapat di 2 muka, daun yang memiliki simetrial radial dan bermuka sap. Nah, yang tidak bisa dibedakan antara sel palisade dan spons sehingga dikatakan parenchyma mesofil. Nah, kemudian di tabel atau jenis daun yang berikutnya yaitu isobilateral, yaitu daun yang memiliki struktur yang sama pada permukaan atas dan bawahnya. Mesofilnya tidak berdiferensi menjadi palisade dan spons, dan sel-sel mesofilnya pun berbentuk isodiametris. Nah, contohnya itu ada tumbuhan kerofit dan yang lainnya. Mungkin itu saja. Selanjutnya mengenai pembahasan akan
dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagian pembahasan, yang mana di sini terdapat klasifikasi dari contoh-contoh tanaman yang menjadi contoh dari jenis-jenis daun berdasarkan anatominya. Yang pertama yaitu terdapat Lilium sp yang menjadi contoh dari daun dorsiventral. Lilium sp ini tergabung dalam divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Liliales, famili Liliaceae, sedangkan genusnya yaitu Lilium. Kemudian yang kedua yaitu Pinus sp yang menjadi salah satu contoh dari jenis daun Pinophyta. Pinus sp ini tergabung dalam divisi Coniferophyta, kelas Pinopsida, ordo Pinales, famili Pinaceae, sedangkan genusnya yaitu Pinus. Yang ketiga yaitu Zeamys atau jagung yang menjadi contoh dari jenis daun unifasial. Zeamys ini tergabung dalam divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Pales, famili Poaceae, sedangkan genusnya yaitu Zea. Yang terakhir yaitu Ficus elastica atau karet merah yang tergabung dalam jenis daun isobilateral. Ficus elastica ini tergabung dalam divisi Thraciophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Ruticales, famili Moraceae, sedangkan genusnya yaitu Ficus. Pembahasan yang pertama yaitu Lilium sp atau daun tanaman lili. Diketahui bahwa tanaman ini memiliki tipe daun dorsiventral atau bifasial. Tipe daun bifasial ini mempunyai parenkim palisade hanya pada salah satu sisi daun saja, sedangkan sisi lainnya terdapat parenkim spons. Daun tersusun atas jaringan yang sama, yaitu terdiri atas lapisan epidermis, atas dan bawah. Jaringan mesofil yang terdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan bunga karang atau spon. Kemudian yang kedua ada pinus. Berdasarkan hasil praktikum diketahui bahwa jenis daun pinus adalah Pinophyta. Jenis ini memiliki jaringan transfusi, terdapat 1 atau 2 pembuluh di bagian stele dan endodermis yang mengelilingi stele. Pada jenis daun ini, jaringan untuk fotosintesis dan jaringan pembuluhnya tersusun secara radial. Pembahasan selanjutnya yaitu Zimei. Pada daun dengan tipe unifasial, salah satu contoh tanamannya yaitu tanaman jagung atau Zimei. Seperti yang dikemukakan oleh STT tahun 1995, daun unifasial adalah daun bersimetri radial dan memipi serta bermuka satu. Jaringan tiang yang bermuka satu artinya struktur kedua sisi daun sama atau jaringan mesofil tersusun atas sel-sel yang seragam dan tidak berdiferensiasi menjadi palisade dan spons dan memipih radial. Selanjutnya tumbuhan xerophyt. Pada daun dengan tipe isobilateral atau isolateral seperti pada gambar keempat, contoh tanamannya yaitu tanaman xerophyt. Seperti yang dikemukakan oleh Mulyani tahun 2006, daun isobilateral adalah daun yang mempunyai parenkim palisade pada sisi adaksial dan abaksialnya. Pada tipe daun tersebut, di antara epidermis atas dan epidermis bawah mengandung parenkim palisade saja, tidak ada spons. Adapun kesimpulan dari hasil praktikum mengenai anatomi daun oleh kelompok kami yaitu daun merupakan bagian terpenting dari tumbuhan yang memiliki klorofil sebagai tempat fotosintesis yang mengubah CO2 dengan bantuan sinar matahari untuk pertumbuhan tumbuhan. Pada daun tanaman Pinus sp diketahui daun berjenis Pinophyta. Pada daun tanaman lili memiliki tipe daun dorsiventral atau bifasial. Pada daun tanaman jagung atau Zimei diketahui daun bertipe unifasial, sedangkan tipe daun isobilateral atau isolateral ditemukan pada tanaman xerophyt. Mungkin itu saja hasil pembahasan laporan praktikum anatomi daun yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.